Jujur sebenarnya gue agak skeptis sama TWS budget ya. Soalnya gini, kalau ngomongin soal audio secara luas ya, itu kan masih banyak banget portable audio yang harganya tuh cukup mahal-mahal. Itu artinya biaya produksinya juga tergolong tinggi, bahkan yang kabel sekalipun. Sedangkan TWS ini kan bisa dibilang butuh teknologi tambahan ya, karena dia harus ada baterai, harus bisa Bluetooth, harus pakai charging case buat ngecas dan lain-lainnya. Tapi berhubung gua kedatangan beberapa TWS-nya Rexus yang harganya terjangkau banget, ya udah apa salahnya buat dicoba. Gua termasuk jarang banget sih cobain TWS, jadi mungkin referensi gue itu nggak begitu luas ya, apalagi kalau sampai spesifik di price point tertentu. Tapi ya di sini gua kedatangan semua TWS-nya Rexus, bener-bener semua ya, dari FX2, FX3, FX4 sampai ke FX5. Ini sebenarnya secara penamaan kayak satu jenis atau satu kelas ya, padahal tuh enggak sih. Mereka ini form factornya aja beda-beda, ada yang on ear, ada yang in ear, ada yang modelan nyantol doang di daun telinga. Bahkan sebenarnya harganya mereka juga variatif banget. Si FX2 ini harganya di 175.000, FX3-nya di 89.000, FX4-nya itu di 129.000 dan FX5-nya di 299.000. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, si FX2 ini bukan jadi yang termahal di sini, tapi menurut gue ini packagingnya yang paling premium sih, boxnya juga gede sendiri. Kalau yang lainnya tuh kurang lebih sama-sama aja ya, cuman box biasa, nggak ada yang fancy atau yang gimana-gimana. Dan buat kelengkapannya semuanya tuh sama aja ya, sama-sama dapat USB-C sama buku sakti. Kecuali si FX5, dia tuh dapat ear tips juga, soalnya dia satu-satunya di sini yang pakai ear tips. Ya menurut gue buat TWS budget ini good enough sih, dari boxnya, kelengkapannya, bahkan sampai ke desainnya juga. Ya mereka semua ini desainnya bisa dibilang termasuk simple ya, dari charging case-nya sampai ke buds-nya juga ya nggak ada yang aneh-aneh. Paling si FX4 doang nih yang buds-nya kelihatan agak aneh karena emang dia tuh modelan jepit di daun telinga yang setahu gue ini termasuk model baru-baru ini sih. Di kuping gue jujur aja sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat sih ya, soalnya daun telinga gue nih cukup gede jadi agak ngejepit. Cuma kalau konteksnya kanal telinga ini justru enak ya, kerasa lega karena emang dia tuh nggak nempel atau nggak nusuk ke bagian lubang telinganya. So rasanya tuh apa ya, nggak sesek gitu, nggak bikin kanal telinganya tuh jadi padat. Dan surprisingly ini gripnya juga bagus. Kalau buat yang lainnya bisa dibilang nggak ada fitting issue sih, palingan ya si FX2 sama FX3 aja nih kerasa agak kendor, soalnya emang lagi-lagi kanal telinga gua nggak kecil-kecil amat ya, jadi nggak dapet deep fit, toh emang mereka on ear juga sih bukan in ear. Ini kalau FX2 nih cenderung lebih aman sih buat banyak gerak, tapi kalau FX3 tuh di gua emang gampang banget kendor. Sama palingan si FX2 ini kerasa agak tajam di bagian ujung-ujungnya kalau kita coba buat deep fit ya. Soalnya dia kan emang bentuk ujungnya nih agak monyong gini ya. Dan dia nggak pakai ear tip sama sekali. Jadi ya kalau ngomongin soal fitting bisa gue bilang di gue pribadi yang paling nyaman adalah si FX5. Soalnya dia kan emang in ear ya. Gue juga kebetulan suka in ear. Ceilingnya tuh dapat, dia bisa deep fit juga dan gripnya dapat. Cuma minusnya ya mungkin kerasa cukup gerah aja kalau dipakai terlalu lama. Oke, terus buat fiturnya gua highlight aja kali ya. Intinya semuanya tuh pakai Bluetooth 5 kecuali si FX3 dia tuh pakai Bluetooth 5.3. Terus mereka semua ini juga sama-sama support touch control. Terus si FX2 dan FX4 ini buds-nya tuh dia punya sertifikasi IPX6 splash proof. Kalau di FX3 sama FX5 tuh dia nggak punya. Sama di sini cuma FX5 yang punya fitur ANC, makanya dia harganya paling mahal kan. Tapi by the way, meskipun si FX5 ini harganya paling mahal, kalau ngomongin build quality sebenarnya bisa gue bilang mirip-mirip aja sih kayak yang lainnya. Ya masih berasa plastiki, finishingnya juga belum serapi itu, termasuk dari charging case-nya yang lagi-lagi sebenarnya wajar sih buat di harganya dia yang terjangkau. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus FX2. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus FX3. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus FX4. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus FX5. Oke, jadi langsung aja ke suara kali ya. Gue bakalan mulai dari si FX2 dulu. Jadi si FX2 ini punya bass yang gak gede-gede amat. Dia tuh lebih condongnya ke mid bass, hampir agak speedy sih ya. Dia recovery-nya tuh gak lama dan tekstur mid bassnya juga lumayan oke.
Tapi kalau ngomongin soal sub-bass, sub-bassnya tuh kedengeran kayak malu-malu gitu ya, nggak bisa kasih kesan rumbling yang sangat deep banget, yang menggelegar. Ini juga mungkin salah satu faktornya karena fitting ya, soalnya emang si FX2 ini bisa dibilang nggak dapat fitting yang perfect gitu buat di telinga gua. Soalnya kanal telinga gua tuh sedikit kegedean buat si FX2 ini. Kalau buat midnya dia cukup di tengah, female vokalnya tuh hampir shouty, artikulasinya lumayan, tapi note weight-nya kalau ngomongin instrumen ya dia nggak gitu jelas-jelas amat sih, kerasa agak tipis. Treble-nya ini termasuk ada tapi nggak extend yang gimana-gimana ya. Di satu sisi gue suka sih dengerin cymbal atau violinnya tuh kayak nggak lemes, tapi ya bukan yang super bening energik karena emang bukan ke situ juga sih arahnya. Ini lebih ke safe treble aja. Nah kalau si FX3 ini bassnya lebih gede daripada FX2, tapi dia tuh lebih fokusnya ke sub bass daripada mid bass. Jadi dia punya buntut yang lebih panjang, tapi gue bisa bilang bukan yang super lambat juga sih. Double pedal tuh masih ya lumayan sosok kekejar, cuman gebukannya aja yang nggak sejelas si FX2 tadi. Terus buat midnya ini gue ngerasa masih ada mirip-miripnya sama si FX2 ya, cuman gue ngerasa di FX3 ini cenderung lebih deketan antara male vokal dan female vokalnya. Kalau di si FX2 itu kan female vokalnya udah hampir shouty ya, kalau di FX3 ini kayak gap antara male vokal dan female vokalnya tuh lebih deketan, walaupun si female vokalnya masih ada potensi buat shouty apalagi kalau main di volume yang kenceng. Dan buat treble-nya ini bisa dibilang ya masih mirip-mirip juga sih kayak si FX2 ya. Cuman gua ngerasa di FX3 ini lebih harsh aja, jadi lebih bagusan treble-nya FX2. Oke, terus buat si FX4 ini yang suaranya paling nggak gua suka. Gini, mungkin konsepnya dia ini buat jadi background musik aja, bukan buat bener-bener lu fokus dengerin musik ya. Soalnya form factornya dia itu on air modelan jepit kan, jadi suara luar tuh bisa masuk banget dan posisi speaker ke lubang telinga kita tuh jadi ada jarak. Jadinya suaranya tuh kering banget, bassnya tipis, midnya agak harsh, lumayan nusuk kalau dihajar pakai volume kencang apalagi female vokal. Treble-nya juga lumayan harsh tapi dia nggak terlalu maju atau extend sih. Ini rasanya tuh kayak gua dengerin speaker yang lumayan cempreng terus ditaruh di dekat kuping. Sebenarnya itu tadi sih, kalau si FX4 ini kita mainin di volume yang kecil terus benar-benar dia buat jadi background musik doang sambil nemenin kita melakukan aktivitas apapun. Soalnya enaknya dia ini kan emang karena on air modelan jepit, jadi kita masih bisa dengan jelas untuk mendengar suara sekitar. Ya itu masih oke sih, tapi kalau buat benar-benar fokus untuk dengerin musik, gua sih enggak ya. Gua nggak tahu juga ya karena emang tuningannya si FX4 yang begini atau emang gua nggak cocok aja sama karakter TWS yang modelan jepit on ear kayak gini. Soalnya gua emang belum pernah cobain dari brand lain juga. Nah kalau yang terakhir si FX5 ini dia adalah TWS yang suaranya paling ngebass dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Ini dia bassnya bener-bener gede banget dari sub bass sampai ke mid bassnya, bahkan cukup nyebrang juga sampai ke lower midnya. Jadi suaranya tuh terkesan ya gampangnya mendem lah atau dark ya, ini udah bukan warm lagi sih. Midnya tuh dia agak mundur, nothing spesial kalau dibandingin sama yang tadi-tadi ya, cuman ini aman dari shouty sih. Treble-nya juga bisa dibilang ya paling lemes sih daripada yang tadi-tadi, kayak sekedar ada aja, nggak cering apalagi bening. Dia emang fokusnya tuh ke bass banget sih. Jadi ya kalau ngeliat dari selera gue si FX5 ini nggak masuk sih, soalnya dia ngebass banget kan ya. Gue sebenarnya suka bass ya, cuman nggak sampai yang gede banget juga. Sedangkan si FX5 ini menurut gue ya bassnya itu kegedean. Ini nih kayak kebalikannya dari si FX4 tadi. Si FX4-nya itu kedengeran kering banget, sedangkan si FX5-nya ini kedengeran ngebass banget. Tapi by the way si FX5 ini kan dia punya ANC juga ya, termasuk sama transparency mode-nya, dan ternyata it works. Khususnya buat transparency mode-nya yang beneran dia bisa bawa suara luar itu masuk ke dalam telinga kita. Emang kalau ngomongin soal kuantitas dan kualitas masih jauh dari kata natural ya. Cuma buat TWS harga 299.000 transparency mode-nya works, bukan cuman gimmick doang ya. Gue udah appreciate sih dengan hal tersebut. Dan juga buat ANC-nya, ini ANC-nya juga work cuy. Emang perbedaannya nggak yang sampai sejauh itu ya. Soalnya gini, dia ini kan TWS yang modelannya in-ear, dia itu pakai ear tips, fittingnya juga aman buat gua, bisa deep fit. Jadi sebenarnya passive isolationnya pun udah bagus, makanya ya pas nyalain mode ANC tuh ya bedanya tuh nggak kerasa gitu jauh. Jadi ya kalau gua rating suaranya menurut gua yang paling bagus itu ada di si FX3, terus disusul sama FX2, terus FX5, dan terakhir ini si FX4. Ini kalau gue balikin lagi ke yang gue bilang di awal tentang skeptis gue ke TWS budget, bisa dibilang setelah nyoba mereka-mereka ini ya suaranya emang kayak sesuai aja sih sama harganya.
Gua belum coba banyak TWS juga sih, apalagi yang spesifik di price range 100 sampai 200 ribuan ya. Jadi bisa dibilang gue emang nggak punya referensi untuk suara terbaiknya di TWS harga 100-200 ribu itu yang seperti apa. Tapi sih so far dari semua TWS Rexus yang gue coba ini yang paling berkesan adalah si FX3 ini ya. Menurut gue di antara keempatnya dia suara yang terbaik dan dia harganya yang termurah, cuma 89 ribu doang. Gue langsung kebayang gimana cara bikinnya ya. Ya gue tahu ada TWS yang harganya 50 ribu ya. Cuma gue belum pernah cobain juga jadi nggak tahu suaranya kayak gimana. Ya jadi segitu aja videonya seputar cobain semua TWS-nya Rexus. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.